Jadi kalau lembaga daya dharma itu nanti memberikan pelayanan dan antara lain kegiatan ini, selain motivasi kemanusiaan, inspirasinya adalah iman. Yang ketiga, Keuskupan Agung Jakarta itu sudah melaksanakan, mengajak umatnya sejak tahun 2014 untuk bertumbuh di dalam bela rasa, mencari jalan. Caranya bagaimana? Yang terakhir, karena panjang ceritanya, dan cerita bagian yang terakhir saja, sejak tahun 2022 nanti sampai tahun 2026, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta berusaha, belum tentu berhasil, berusaha untuk memahami yang namanya ajaran sosial gereja. Dan sesudah memahami dengan baik, berusaha mencari jalan-jalan supaya ajaran itu tidak jadi konsep saja, tetapi menjadi gerakan. Ajaran sosial gereja itu apa? Panjang sekali, tetapi bisa disimpulkan di dalam 5 pokok. Yang pertama adalah menghormati martabat manusia. Dicari bentuk-bentuknya seperti apa. Setiap tahun ada penandanya. Misalnya, apa yang kita lakukan ketika kita berusaha menghormati martabat manusia. Salah satu yang dilakukan adalah memulai rumah singgah. Salah satu hal yang kecil. Salah satu warga masyarakat yang paling tidak dihormati martabatnya adalah saudara-saudara kita yang disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Di rumah dipasung, di jalan dibiarkan berkeliaran. Salah satu penanda untuk menunjukkan bahwa kita berusaha sungguh-sungguh menghormati martabat manusia adalah menyediakan rumah singgah untuk saudara-saudara kita yang biasa disebut orang dengan gangguan jiwa itu. Hal lain, bidang lain yang sangat menunjukkan ketidakhormatan terhadap manusia, martabat manusia adalah tindak pidana perdagangan orang. Orang diperdagangkan. Maka ada berbagai macam gerakan, entah itu edukasi, entah itu aksi, yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk tentu saja LPD ikut terlibat di dalamnya, mencegah, stop, simbolnya begini nih, stop tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh menghormati martabat manusia, salah satu yang harus diusahakan adalah supaya manusia yang bermartabat itu hidupnya sejahtera. Omong kosong kalau mengatakan menghormati martabat manusia, tetapi membiarkan saudara-saudara kita yang sungguh miskin itu tidak diperhatikan. Maka pokok yang kedua adalah ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bersama itu kuncinya adalah bersama itu. Atau di dalam Pancasila judulnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tanggung jawab pertama-tama, tanggung jawab negara sebetulnya. Negara membayar, menarik pajak dan sebagainya. Mestinya pajak itu dipakai untuk memastikan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Nyatanya kan tidak. Nyatanya belum. Kesejahteraan bersama itu masih jauh dari cita-cita. Contohnya apa? Yang selalu saya pakai, saya kutip Imam Besar Masjid Istiqlal pada pidato 17 Agustus tahun 2024.
Beliau menggunakan istilah ini ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, kita masih melihat luka-luka kemerdekaan. Yang beliau maksudkan adalah kesenjangan antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Tidak ada, belum jauh, masih sangat jauh kesejahteraan bersama. Contoh yang kemarin saya sampaikan ketika saya ditanya adalah ini, sampah makanan. Kalau melihat laporan-laporan di koran dan sebagainya, itu saya kutip dari tahun 2022, sampah makanan setiap tahun bertambah, dan pada tahun 2022 itu kalau dirupiahkan jumlahnya 300 triliun rupiah. Sementara kita melihat saudara-saudara kita yang sehari-hari tidak bisa makan. Saya baru menerima tamu, anak-anak datang jam 2 siang, saya tanya, kamu sudah makan belum? Belum. Kita anak sekolah. Tadi pagi sudah makan? Belum. Nah, kalau kamu sekolah bagaimana? Ada sarapan apa enggak di rumah? Tidak ada. Siang kamu bawa makanan? Bekal? Tidak. Ya, terus kamu makannya bagaimana? Supaya tidak pusing, supaya tidak pingsan. Anak itu menjawab dengan tulus, tidak ada kebohongan di wajahnya. Dia mengatakan, saya makan sisa-sisa yang diberikan oleh kawan saya. Sesudah mereka makan, kalau ada sisa diberikan kepada anak itu. Anak itu saya ajak makan di rumah, di keuskupan. Dan saya melihat satu butir nasi pun tidak disisakan. Kesejahteraan bersama dari contoh satu ini saja masih sangat jauh dari antara kita. Nah, supaya kesejahteraan bersama itu tercapai, butir yang ketiga adalah solidaritas. Karena dimanapun selalu ada yang kuat dan ada yang kurang kuat. Kalau masing-masing sendirian, tidak akan tercapai kebaikan bersama itu. Maka solidaritas. Kemarin yang saya ceritakan ketika pertemuan dengan teman-teman wartawan sesudah Isya, saya ceritakan mengenai seorang bapak namanya Pak Sugandi. Itu tinggal di lapak pembuangan sampah. Di sana banyak sekali lapak-lapak dan keluarga-keluarga itu ada di sana. Anak-anaknya tidak sekolah karena orang tuanya tidak mempunyai KTP. KTP-nya dari tempat lain. Nah, ada seorang dermawan, keluarga dermawan, yang memberikan beasiswa kepada keluarga-keluarga yang tinggal di lapak itu, satu keluarga satu. Yang namanya Pak Supandi itu mengatakan begini di dalam pertemuan ini, inilah yang saya rindukan, saya harapkan sepanjang hidup saya sampai hari ini, bahwa ada orang yang memperhatikan anak saya supaya bisa sekolah. Sederhana. Tetapi itulah yang namanya solidaritas. Dari satu pihak ada teman-teman kita yang bisa mencari ilmu dimanapun. Ini anak ini tidak sekolah. Kalau tidak ada yang memberi perhatian, menunjukkan solidaritas. Nah, yang keempat, yang sekarang menjadi perhatian dari teman-teman LDD, kalaupun solidaritasnya itu begitu sebesar apapun, selalu ada saudara-saudara kita yang tertinggal. Maka butir yang keempat adalah memberi perhatian khusus kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Inilah yang akan ditunjukkan, akan diceritakan bagaimana usaha teman-teman dari lembaga diantaranya ini sungguh memberi perhatian lebih pada saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu dengan aksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei yang akan datang. Itu untuk tahun ini, tahun depan adalah tema yang kelima, itu judulnya adalah ikut bertanggung jawab merawat alam ciptaan.
Itulah wujud dari rela rasa, compassion, inspirasinya adalah iman, motivasinya adalah kemanusiaan. Bentuknya nanti adalah gerakan-gerakan yang moga-moga meskipun tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi dapat menjadi suara hati yang menyentuh saudara-saudara kita, moga-moga ikut mempertimbangkan untuk melibatkan diri di dalam usaha-usaha yang mulia ini. Nanti saya ngomongnya terlalu banyak, mohon maaf. Saya maksudkan moga-moga latar belakang dari gerakan ini jelas. Dan ini bukan hanya gerakan umat Katolik, harus diingat itu gerakan kemanusiaan yang inspirasinya bisa berbeda-beda, tapi motivasinya sama. Motivasi kemanusiaan karena inspirasi itu imannya berbeda-beda, inspirasinya pasti lain-lain, tetapi wujud gerakannya sama. Gitu Romo. Terima kasih Bapak Kadis.